Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini adik-adik semuanya, walaupun kita belajarnya PJJ lagi ya, tapi nanti bakalan ketemu sama Pak Asep di bulan Februari ini ya. Nanti kita bakalan ketemu lagi, cuman ketemunya bakalan gak maksimal. Dalam tempo waktu 3 minggu itu kalian semua ya ketemu sama Pak Asep itu cuman 1 kali ya PTM-nya. Nah, di 2 minggunya itu kalian belajarnya itu PJJ. Tapi tetap ya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesehatan sehingga kita semua dapat kembali belajar ya bersama-sama sama Pak Asep, memperbaiki diri dengan cara mempelajari materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman ini. Marilah kita awali pembelajaran kali ini adik-adik semuanya dengan membacakan doa terlebih dahulu ya, yang sudah kita hafal bersama-sama ya ketika belajar PTM sama Pak Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, untuk pertemuan kali ini adik-adik semuanya, Pak Asep bakalan ngingetin adik-adik untuk mengamalkan ya salah satu doa di bulan Rajab yang harus senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya yang gimana Pak Asep? Doanya yang sudah Pak Asep kirimkan ya kepada adik-adik semuanya di grup WhatsApp-nya masing-masing ya. Yang Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa hasil maqasidana. Nah, itu adik-adik harus hafal ya. Nah, sebagai penguatan hafalan untuk adik-adik sama Pak Asep ini bakalan di-share ya sholawat yang melantunkan tentang doa bulan Rajab ini ya. Silakan disimak sholawatnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana waghfir lana dzunubana waghfir lana dzunubana. Nah, itu tadi ya adik-adik semuanya sholawat yang melantunkan
untayan-untayan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa khususnya di bulan Rajab, kemudian Sya'ban, dan memohon kepada Allah untuk disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Ya, nggak kerasa nih. Sekarang udah mau ke bulan Ramadan lagi ya. Kita bisa puasa nanti, sholat tarawih ya, dan lain sebagainya. Berbagai amalan ibadah kebaikan ya dengan diniatkan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak Asep, hari ini kita bakalan belajar apa, Pak Asep? Nah, adik-adik semuanya, hari ini kita bakalan belajar makna beriman kepada malaikat Allah. Ya, kalau adik-adik baca di buku paket PAI-nya, ini ada di bab ke-7. Ya. Adapun pembahasan pertamanya, nah Pak Asep ingin ngingetin dulu ya kepada adik-adik semuanya nih. Untuk mengawali berbagai aktivitas kegiatan di pagi hari ini, Pak Asep mengingatkan adik-adik semuanya untuk senantiasa menjaga sholat fardu 5 waktunya, kemudian menghususkan waktu untuk membaca Al-Quran atau Iqra'-nya, kemudian berbuat baik ya, menolong bapak ibu kalian di rumah atau menolong umi abi kalian di rumah ya, menolong saudara di rumah atau menolong kakek nenek. Kemudian di sini ada membantu orang tua tadi seperti yang sudah Pak Asep sampaikan ya. Nah, kemarin adik-adik itu udah janji ya ke Pak Asep ya, bikin perjanjian bahwa adik-adik gak bakalan lagi marah-marah ke orang tua, gak bakalan lagi cemberut ke orang tua, gak bakalan lagi membuat orang tua kecewa, apalagi sampai nangis ya, gak bakalan kayak gitu ya. Nah, janji itu Pak Asep berharap adik-adik semuanya bisa pegang ya. Dan janji tersebut ya harus diamalkan sama adik-adik sampai besar gitu, karena berbakti kepada orang tua itu adalah perbuatan yang wajib dilakukan seumur hidup selama orang tua masih ada, atau bahkan pun ketika orang tua kita udah nggak ada, kita tetap harus berbuat baik, berbakti kepada orang tua kita dengan mendoakannya dan lain sebagainya. Ya, pahim tum? Pahimna. Nah, sekarang kita bakalan belajar makna beriman kepada malaikat Allah. Nah, sebelum ke pembahasan makna berimannya, tentu kita semua ya, adik-adik semuanya harus mengetahui ini, malaikat itu makhluk apa sih? Kemudian makhluk ini diciptakannya dari apa, Pak Asep? Nah, Pak Asep, aku pernah dengar di pengajian bahwa beriman kepada malaikat ini termasuk rukun iman. Rukun iman yang keberapa ya? Nah, Pak Asep, gimana sih akhlak atau perilaku atau sifat-sifat dari malaikat itu gimana, apa aja Pak Asep? Nah, sekarang bakalan kita bahas ya sama adik-adik. Harapannya ketika adik-adik mengetahui tentang makna beriman kepada malaikat Allah ini, adik-adik keimanan kepada Allahnya semakin yakin. Adik-adik semakin yakin bahwa malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah yang diberikan berbagai tugas ya, untuk salah satunya mengawasi kita, mencatat amal kebaikan kita, mencatat amal keburukan kita. Nah, ketika adik-adik belajar pembelajaran hari ini, ya harapannya adik-adik bisa tetap istiqomah melakukan kebaikan, tetap semangat belajarnya, walaupun gak ada Pak Asep ya di rumahnya, adik-adik tetap harus semangat ya, walaupun gak ada guru misal dan lain sebagainya ya, kayak gitu. Nah, di sini dijelasin malaikat itu merupakan makhluk gaib ya. Gaib itu artinya tidak terlihat ya. Diciptakannya dari apa, Pak Asep? Malaikat ini diciptakan sama Allah itu dari cahaya ya. Bahasa Arab cahaya itu nurun kayak gitu, atau nur ya. Nah, beriman kepada malaikat Allah ini termasuk rukun iman yang kedua adik-adik semuanya ya. Jadi kan rukun iman itu ada berapa? Coba jawab. Ada berapa? Nih Pak Asep bisa ngedengerin nih walaupun di video nih. Coba diulang ya. Rukun iman itu ada berapa? Ada berapa? Kurang kenceng jawabannya. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Nah, kayak gitu ya. Nah, rukun iman yang kedua itu adalah iman kepada malaikat Allah.
Nah, gimana sifat-sifatnya Pak Asep malaikat itu? Nah, ini salah satu sifatnya nih. Malaikat itu selalu taat, patuh, dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, malaikat itu nggak pernah berbuat keburukan, nggak pernah membantang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi selalu taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nih, nah ini nih makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ya, meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. Jadi malaikat itu ada walaupun kita semua ya adik-adik gak bisa melihat malaikat, tapi adik-adik harus yakin bahwa malaikat itu ada gitu ya. Yang kedua, meyakini bahwa malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah. Dan makhluk ciptaan Allah ini gak boleh kita sembah, tapi kita harus meyakininya aja bahwa malaikat itu adalah ciptaan Allah dan tidak untuk disembah ya, karena kita itu menyembah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga nih, meyakini bahwa malaikat itu memiliki sifat-sifat khusus seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Asep ya, selalu patuh kepada perintah Allah, tidak mati malaikat itu, diciptakan dari cahaya nur, kemudian malaikat ini tidak pernah makan, tidak pernah minum, malaikat ini nggak punya nafsu, malaikat ini juga memiliki tugas-tugas tertentu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini sama Pak Asep sekarang bakalan dijelasin perbedaan ya, perbedaan antara malaikat, jin, dan kita sebagai manusia ya. Nah, di sini dilihat nih, malaikat terbuat dari cahaya, manusia terbuatnya dari tanah, jin terbuat dari api. Itu kan beda-beda ya. Nah, kemudian malaikat nih, malaikat itu adalah makhluk yang goib, tidak bisa dilihat. Kalau manusia, makhluk yang nyata ya, bisa dilihat. Kalian bisa lihat Pak Asep kan nih di video, berarti kita manusia kayak gitu. Kemudian jin nih, jin makhluk goib gak bisa dilihat, jin itu ya, kan kita gak bisa lihat kayak gitu. Kemudian malaikat tidak memiliki nafsu, manusia memiliki nafsu, jin memiliki nafsu. Malaikat itu selalu taat kepada Allah. Kalau manusia ada yang taat, ada yang durhaka. Jin ada yang taat, ada yang durhaka juga jin itu ya. Kemudian malaikat itu tidak berjenis kelamin. Ya, nggak ada malaikat laki-laki, malaikat perempuan nggak ada. Nah, kalau manusia ada laki-laki, perempuan ada. Jin ada juga laki-laki, perempuan. Ya. Kemudian nih, malaikat tidak pernah makan, tidak minum, tidak tidur, tidak menikah malaikat itu. Kalau manusia makan, minum, tidur, menikah ya manusia itu. Jin juga sama. Makan, minum, tidur, dan menikah juga jin itu ya, kayak gitu. Pahim tum? Pahim. Nah, kemudian nah sama Pak Asep bakalan dikasih tambahan nih, tambahan materi ya. Karena ketika Pak Asep lihat kemarin ketika kita belajar di bulan Januari ya PTM, ketika adik-adik itu jajan keluar ya ke kantin, rata-rata ketika jajan itu adab-adabnya itu nggak diamalkan ketika makan itu. Nah, sama Pak Asep bakalan dikasih tahu ya. Yang pertama nih, konsumsi hidangan yang halal. Tentu harus kita memakan makanan yang halal kan. Kita nggak boleh makan daging babi atau daging gogoknya misalnya teh ya, daging dogi kita nggak boleh ya. Kita harus mengkonsumsi hanya hidangan yang halal ya. Kemudian yang kedua nih, cuci tangan dulu sebelum makan teh ya. Kayak gitu harus dipastiin dulu tangan kita bersih dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga nih, kita harus membaca doa sebelum makan. Ya. Baca doanya dulu. Rata-rata kan kita mah atau adik-adik mah beli wehnya mie ya, misalnya teh, atau beli apa di kantin teh ada kentang. Nah, ketika udah beli langsung dimakan tanpa bismillah dulu. Nah, tanpa baca doa mau makan dulu. Kalau kayak gitu gimana? Ya, kalau doa mau makan gimana? Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina azabannar. Gimana kalau Pak Asep kita lupa, Pak Asep nggak baca bismillah dari awal, nggak baca doa mau makan? Ada bacaannya.
yaitu bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Kemudian gunakan tangan kanan nih ya. Gunakan tangan kanan ketika kan rata-rata kalau kita makan pakai tangan kanan ya, kan kotor ya. Terus kita itu harus minum. Nah, ketika minum pakai tangan kiri kayak gini, tangan kanannya ditempelin ke tangan tangan kirinya, tangan kanannya tempelin ke tangan kirinya. Jadi tetap kita minum seperti pakai tangan kanan kayak gitu. Ya, walaupun tangan kita kotor, tapi tetap kita berusaha untuk memakai tangan kanan, tapi dibantu sama tangan kiri. Ya, kayak gitu. Nanti kalau ketemu PTM sama Pak Asep dijelasin. Kemudian, tidak mubazir berlebih-lebihan. Ya, jangan mencela makanan atau tidak mubazir kalian teh beli semua makanan yang ada di kantin sama kalian teh dibeli langsung dibawa ke kelas sampai meja kalian di kelas teh penuh sama makanan. Ya, tidak boleh berlebih-lebihan, kalian harus secukupnya kalau makan. Kemudian jangan mencela makanan, kemudian segera makan hidangan yang sudah disiapkan, gak boleh dinanti-nanti. Misal ibu bapak kalian atau ibu kalian ya udah masak, disiapin untuk kalian. Nah, segera makan, jangan nanti saya mah mau nanti siang aja makannya. Nah, jangan kayak gitu, tapi langsung makan kayak gitu, harus disegerakan. Yang terakhir, akhiri dengan berdoa setelah makan. Gimana? Alhamdulillahillazi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Nah, sama Pak Asep bakalan dikasih video pendek ya, video animasi adab minum dan makan nih. Sumbernya itu dari Eduplasa Kids ya, kayak gitu, cerita anak, yaitu tentang adik kakak, ada Adi dan Ida. Semoga bermanfaat videonya, selamat menyimak. Adab makan dan minum. Assalamualaikum Adi. Waalaikumsalam. Kamu dari mana, Di? Kok tanganmu kotor? Dari taman, main pasir sama teman-teman. Hehehe. Suara apa tuh? Perutku lapar. Wah, pasti ini aroma masakan ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, udang gorengnya. Adek, kakak, ayo kita makan. Jangan lupa cuci tangan dulu ya. Iya, Bu. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin. Udang gorengnya pasti enak nih, Bu. Kakak kok tahu ibu masak udang goreng? Cuma nebak aja kok. Enak. Ih, kakak. Ditelan dulu, Kak. Baru bicara. Itu tuh, kena muka adekmu jadinya. Maaf ya, Dek. Adek, kalau makan jangan lupa pakai tangan kanan ya. Iya, Bu. Oh iya, Kak. Kamu tahu nggak, kemarin malam temenmu Cecil masuk rumah sakit loh. Hah? Emangnya Cecil sakit apa, Bu? Kata ibunya tadi sih, karena sakit perut loh, Kak. Gara-garanya lupa cuci tangan. Soalnya, sorenya dia habis main. Makanya, kakak, adik,
kalau mau makan itu seharusnya kita cuci tangan dulu. Sudah selesai kan makannya? Yuk kita doa. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Aduh, Ibu, perut Adi kok sakit ya? Kok bisa sih, Kak? Kamu tadi waktu makan sudah cuci tangan apa belum? Sudah, Bu. Tapi tadi sebelum cuci tangan, Kakak sudah ambil udangnya 1. Ya Allah, Kakak. Kan udah Ibu kasih tahu tadi buat cuci tangan dulu. Harus panggil ambulans, Kak. Ya Allah, Kak. Ini sih celana kamu aja yang sesak. Tuh, perut kamu nongol. Iya. Kakak makannya kebanyakan sih. Nah, itu adalah video animasi tentang adab makan dan minum. Semoga bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Pak Asep berharap adik-adik bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu ya. Gak boleh dinanti-nanti, harus disegerakan kalau ada tugas itu ya. Tetap sehat, tetap semangat belajarnya. Pak Asep memohon maaf lahir batin jika masih banyak kekurangan dari Pak Asep. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.